Sudah yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dan kita mempersiapkan sepanjang hari ini dengan mengawali melalui renungan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Sebentar kami tidak merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan layakkan kami sehingga firman-Mu menjadi pegangan dan pedoman dalam kami bertindak dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan hari ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, yang demikian bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau saya mencari tahu, kata mengandalkan ini maknanya adalah menaruh kepercayaan kepada. Menaruh kepercayaan kepada yang artinya kita benar-benar pasrah. Benar-benar menyerahkan sesuatu kepada yang kita andalkan. Dengan kata lain, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang sungguh menaruh seluruh kepercayaan dalam hidupnya kepada Tuhan. Yang dia yakini sanggup menjamin, yang dia yakini sanggup menjaga segala sesuatu di dalam kehidupannya. Pertanyaan yang muncul dengan tema orang yang mengandalkan Tuhan adalah, mengapa orang harus mengandalkan Tuhan? Mengapa kita harus mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan? Yang pertama alasannya adalah manusia itu lemah. Karena manusia dibuat hanya dari seonggok tanah liat. Artinya dia tidak punya kekuatan apapun. Dia tidak punya kelebihan apapun. Manusia itu lemah adanya. Dan kalau begitu, mengapa? Kita mengetahui bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang sempurna. Sehingga dengan kata lain, kelemahan kita tidak akan sanggup membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melakukan sesuatu yang luar biasa. Melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh tanah liat itu sendiri. Walau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai tanah liat dibentuk oleh Allah dengan sempurna dari seluruh karyanya Tuhan. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan, Allah yang saudara dan saya sembah, memiliki rancangan masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Manusia itu lemah, Tuhan kita sempurna, dan dia memiliki rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Sebuah ilustrasi, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang akan membangun rumah, maka dia mempercayakan kepada seorang yang dianggap mampu. Siapa itu? Yang pertama adalah arsitektur. Walaupun kita tidak mengenal dia secara detail, kita berani loh memberikan DP, membayar kepada orang yang akan menggambar rumah kita menjadi seperti apa. Kemudian para kontraktor itu akan menyusun bagian-bagian dari bahan bangunan menjadi sebuah bangunan yang hebat. Kita nggak mengenal mereka. Tetapi ketika orang itu menggambar, ketika orang itu menghitung, kita percaya
bahwa apa yang saya investasikan, dana saya, harta saya, akan menjadi sebuah bangunan yang hebat. Nah, apalagi kalau kita mau menyadari kita itu lemah dan Tuhan punya rencana yang sempurna atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Arsitek hanya seorang manusia biasa. Arsitektur adalah sebuah keilmuan yang dimiliki oleh manusia. Tetapi manusia yang lainnya bisa mempercayakan segala sesuatu kepada dia. Seyogianya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lebih mau untuk mempercayakan kehidupan kita, masa depan kita, kepada Allah yang luar biasa, pada Tuhan yang dahsyat di dalam seluruh hidup kita. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa ciri orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan yang pertama adalah senang berdoa pada Tuhan. Maksudnya dia senang ngobrol, dia senang diskusi, dia senang curhat, menyampaikan apa yang ada dalam benaknya. Karena dia mengerti, dia menyadari bahwa ada satu pribadi yang kepadanya saya bisa ngobrol. Saya bisa mencurahkan segala apa yang dalam hati dan pikiran kita. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan mestinya adalah orang yang senang berdoa. Itu kan. Bapak Ibu sekalian, cara mengecek orang yang mengandalkan Tuhan sederhana kok. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya masalah, ketemu dengan masalah, kepada siapa yang pertama kali kita bicara? Sebut saja lah, mengalami sebuah masalah, kita telepon saudara kita yang dianggap bisa membackup, atau kita terlebih dahulu berdoa pada Tuhan untuk memohon hikmat, memohon pertolongan Tuhan, lalu Tuhan akan bekerja juga melalui orang-orang di sekitar kita, ataupun Tuhan secara supranatural melakukan mujizat pada saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bertemu dengan masalah. Yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia senang membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Senang membaca itu maksudnya begini, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita membeli sebuah alat, entah itu kendaraan ataupun alat lain, biasanya ada manualnya. Bagaimana cara membuka, bagaimana cara menyusunnya, bagaimana menggunakan alat yang akan kita gunakan yang sudah kita beli. Itu dengan membaca manualnya, petunjuk praktisnya. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, seyogianya adalah orang yang senang membaca atau merenungkan firman Tuhan. Karena di sana terdapat petunjuk dan firman-Nya yang akan menjadi pelita dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berjalan menuju kepada apa yang Tuhan maui, yang Tuhan sebut sebagai masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti apa maunya Tuhan, apa planningnya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ciri yang ketiga dari orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia senang beribadah. Mengapa? Karena dalam ibadah, dia melakukan puji-pujian. Dia menyembah Tuhan, yang artinya dia memposisikan diri jauh di bawah yang disembah. Dia mengagungkan Tuhan bersama dengan saudara-saudara sekitar, saling menguatkan, saling membangun. Yang tujuannya adalah kita menguatkan, membangun nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang diagungkan bukan berpusat pada diri kita yang kita puji-puji, tetapi Allah, Tuhan yang saudara dan saya sembah, menjadi pusat perhatian dari ibadah kita. Makanya kalau ada orang dalam ibadah main handphone, ada orang beribadah itu ngobrol, layak dipertanyakan, benarkah dia orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, atau sekedar orang yang senangnya plesir, ngobrol, duduk bareng, dan menyanyikan tembangan-tembangan yang dilakukan bersama dengan orang lain pada hari ibadah. Gitu ya? Itu bisa kelihatan. Yang keempat, ciri dari orang yang mengandalkan Tuhan adalah pertumbuhan iman orang itu tidak tergantung pada situasi. Saudara terkasih, saya beberapa kali bertemu dengan orang yang mengatakan begini, bagaimana saya akan menjadi
beriman, bertumbuh dengan baik. Nggak ada orang yang peduli sama saya, nggak ada yang memperhatikan saya kok di dalam saya berkomunitas ataupun beribadah. Hei, saya ingin katakan bahwa pertumbuhan iman dari orang yang mengandalkan Tuhan tidak tergantung pada situasi di sekitar kita. Situasi yang tidak menyenangkan boleh jadi ada, karena ini adalah lingkungan sosial. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, nggak peduli dia itu care dengan kita atau tidak, diperhatikan katakanlah oleh pengurus atau tidak, tetapi iman itu akan bertumbuh karena kita mengerti kita punya Tuhan yang punya rancangan yang indah, ya kan? Yang punya planning yang luar biasa yang harus dipuji. Ya, ciri tadi 1, 2, 3. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur bahwa di tempat kita dibuat humble group maksudnya ya. Bukan humble yang mengatakan kita sudah rendah hati, bukan itu. Tapi humble adalah sebuah kependekan dari apa yang kita tuju melalui persekutuan ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk yang belum bergabung dalam humble group, kita gabung. Yang sudah ada dalam humble group, kita tingkatkan aktivitas kita, kegiatan kita untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Itulah 4 ciri orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Di tempat kita bekerja, di tempat kita beraktivitas, di tempat kita bersosialisasi, apakah kita selama ini senang curhat dengan Tuhan dalam bentuk doa kita kepada Dia? Apakah selama ini kita senang membaca manual, buku putihnya Tuhan, buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melangkah dari hari ke hari untuk menghadapi segala sesuatu? Dengan kita tekun beribadah, merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan kita, sebagai bentuk pengandalan kita kepada Tuhan. Dan kita aktif dalam humble group yang sengaja dibentuk untuk membangun kerohanian, untuk membangun persekutuan lebih erat, atau malah kita cuek dan menghindari? Jawabannya ada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya secara sendiri. Tapi saya ingin katakan, saudara dan saya dibentuk Tuhan hanya dari seonggok tanah liat. Tetapi saudara dan saya punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang dahsyat, yang kepadanya kita harus mengandalkan. Supaya dalam kehidupan kita bukan dilalukan dari cobaan, tetapi ketika menghadapi cobaan, seperti dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14 dikatakan di sana, kalau kita mengandalkan Tuhan dengan melalui ibadah-ibadah tidak meninggalkan persekutuan, maka saudara dan saya akan berlari di atas puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau karena kami lemah adanya. Tetapi Tuhan punya rancangan masa depan yang gemilang. Bahkan Allah turut bekerja bersama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya, bahkan sering kami disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Tapi melalui renungan pada pagi hari ini, ingatkan kami Tuhan, supaya kami mengandalkan Engkau. Dan ketika kami mengandalkan Engkau, maka kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena seperti pohon yang ditanam di tepi air, kami akan berbuah dan tidak akan pernah mengalami tahun-tahun kering, karena Allah yang membuatnya buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya, tetap mengandalkan Dia, supaya kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan.